Betapa bodohnya ya orang kita ini. Mau-maunya dikibuli oleh pabrik coklat. Dibilanglah coklat itu tampak solid, padahal kalau kita buka kempes. Kelihatan kering mempesona tapi gampang meleleh bikin kotor tangan. Termasuk nih, coklat dibilang manis, enak. Padahal aslinya coklat itu ya mau coklat muda kek, mau coklat tua kek, tetap aja pahit. Cuy. Coba, hati siapa yang tidak ikut adem, ikut tentram ketika melihat Kapolri Jenderal Listio Sigit mengembangkan senyumnya. Tambahan lagi, Jaksa Agung Burhanuddin juga memekarkan misainya. Pertanda bahwa kedua orang tokoh yang kita hormati itu, kedua pejabat tinggi negara itu sedang berbunga-bunga menandai masuknya mereka berdua, kantor mereka berdua ke dalam sebuah episode baru setelah ada gesekan tajam pasca penggeledahan di sekian banyak tempat terkait dugaan korupsi oleh 3 Jampitsus. Sudah lihat kan ya? Dan sudah bisa merasakan kan aroma harum yang semerbak datang ketika Kapolri dan Jaksa Agung saling berjabat tangan. Percaya gitu? Saya sih tidak percaya ya. Oke lah, di permukaan, di depan kamera, bisa kita lihat betapa Listio Sigit dan Burhanuddin tampak harmonis. Bahwa seolah seluruh otoritas penegakan hukum sudah kembali on the track, sudah kembali ke rel yang semestinya. Tidak ada iri, dengki, caci, maki, gengsi dan semacamnya, tidak ada lagi. Tapi izinkan saya untuk tidak serta-merta menelan bulat-bulat gestur yang sepositif itu. Kenapa? Ya kalau kita cek di sekian banyak negara, termasuk negara yang konon paling egaliter, negara yang melakukan distribusi kekuasaan secara berimbang seperti Amerika Serikat pun, benturan antar lembaga itu tetap saja ada. Antara polisi dengan FBI, antara polisi dengan NSA, antara polisi dengan CIA, antara FBI dengan CIA, seteruslah. Pokoknya akrobatik antar lembaga penegakan hukum itu sifatnya lestari. Bahkan perkiraan saya kodrati. Garis tangan mereka memang menunjukkan tidak ada kerukunan yang sejati. Ini terjadi karena menurut saya pada dasarnya kerja otoritas penegakan hukum bermula dari need to know. Kebutuhan untuk tahu. Manifestasinya adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, informasi serahasia mungkin, informasi seeksklusif mungkin. Need to know dari masing-masing lembaga penegakan hukum tidak disertai dengan need to share, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk saling info sana, info sini, koordinasi. Tidak, itu tidak terlalu penting karena sekali lagi bagaimana kemudian kantor saya, lembaga saya, institusi penegakan hukum saya bisa lebih dominan, lebih bisa menempati kedudukan supremasi dalam jagat penegakan hukum itu daripada kantor sebelah. Dengan kata lain, itulah penjelasan kenapa antar institusi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah relasi yang diwarnai oleh kompetitif, bersaing-saingan, bukan kolaboratif, bekerja sama. Itu pula penyebab mengapa saya sesungguhnya tidak mau membangun impian muluk bahwa suatu saat nanti antara Polri dan Kejaksaan Agung misalnya, atau antara Polri dan KPK misalnya, atau bahkan antara Polri dan TNI misalnya, walaupun bukan apple to apple, suatu saat akan harmonis seharmonis-harmonisnya. Seperti sejoli yang sedang berbulan madu selama-lamanya. Tidaklah, saya tidak mau bikin lamunan yang terlalu idealis macam itu. Tidak realistis. Jadi, ketimbang kita menaruh harapan bahwa seluruh lembaga penegakan hukum nantinya akan kompak seia sekata, segendang sepenarian, sejalan beriringan, daripada kita bikin imajinasi yang terlalu jauh semacam itu, mari kita realistis bahwa biar saja mereka gontok-gontokan, biar saja gesek-gesekan, biar saja terjadi benturan sepanjang masing-masing lembaga bisa mengisi portofolionya secara meyakinkan. Akhir tahun misalnya, kita cek saja. Polisi berapa kasus tipikor yang berhasil diungkap. Kejaksaan Agung berapa banyak koruptor yang diciduk.
KPK berapa timbun masalah korupsi yang bisa diatasi. Kalau masing-masing lembaga penegakan hukum bisa mengisi rapornya sepositif itu, bersaing-saingan memberikan catatan kebaikan dalam pemberantasan korupsi di tanah air, bagi saya itu sudah cukup. Saya ulangi, saya tidak mau mimpi laksana di siang bolong bahwa seluruh otoritas penegakan hukum kita akan bekerja dengan kompak, dengan seharmonis-harmonisnya. Gesekan tetap ada, produktivitas itu yang kita tunggu. Nah, dari situ saya sebetulnya muncul pertanyaan nih. 3 kasus korupsi yang disebut-sebut berkaitan dengan Jampitsus lama, yaitu Febri, ada kasus Asabri, ada kasus Batubara, PLN, tambah lagi ada kasus Krakatau Steel. Kita tentu bersepakat ini bukan korupsi sembarang korupsi. Ini mega korupsi. Ini korupsi kelas kakap, kelas raksasa. Begitu pula korupsi yang terkait dengan makan bergizi gratis, BGN, Badan Gizi Nasional, yang ternyata juga menyebut-nyebut nama sejumlah perwira tinggi Polri itu harus kita insafi sebagai high level corruption, grand corruption, korupsi kelas dahsyat, korupsi kelas tinggi. 3 kasus di sini, 1 kasus di sini, semuanya sama, bukan sebatas mencuri uang negara dalam jumlah ala kadarnya, tapi sungguh-sungguh kasus-kasus korupsi yang bisa memelaratkan kita semua. Pertanyaan yang muncul, 3 kasus terkait Febri. Berarti ini grand corruption di lingkungan Jampitsus. Kenapa yang bisa mengungkapnya justru Polri? Kenapa bukan Kejaksaan Agung? Demikian pula sebaliknya. Korupsi BGN, Badan Gizi Nasional, jumlahnya spektakuler. Kenapa yang melakukan pengungkapan justru bukan Polri sendiri, betapapun disebut-sebut tersangkanya adalah sejumlah jenderal polisi, tapi kenapa pengungkapannya justru oleh Kejaksaan Agung? Aneh tidak? Semestinya aneh, karena yang mengetahui gerak-gerik saya sebenarnya siapa? Ya istri saya dan anak-anak saya. Yang mengetahui tindak tanduk saya di kantor siapa? Ya teman-teman saya sekantor juga. Jadi hitung-hitungan saya, yang paling tahu tentang seluk-beluk korupsi-korupsi kelas raksasa yang konon melibatkan Febri Jampitsus itu, yang paling tahu siapa? Ya sesama jaksa juga. Alhasil saya juga ingin mengatakan korupsi BGN yang disebut-sebut mengaitkan ke sejumlah jenderal polisi itu yang tahu siapa semestinya? Ya sesama polisi juga. Tapi pertanyaannya saya ulangi, kenapa justru yang terjadi adalah silang? 3 kasus oleh Febri diungkap oleh polisi, 1 kasus BGN justru diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, terkenanglah oleh saya istilah code of silence, kode senyap. Sejatinya nih, istilah kode senyap ini datangnya dari organisasi kepolisian. Bahwa sesama kolega cincai lah, aturable lah. Tidak usahlah banyak koar-koar. Tahu sama tahu kita. Kau pegang kartu as apa, aku pegang kartu as apa. You scratch my back, I'll scratch your back. PST. Code of silence semacam itu yang mengakibatkan penyimpangan, kejahatan, kenakalan, keanehan segala macam yang berlangsung di lingkungan kepolisian bisa dikatakan secara umum tertutup. Tidak ada yang tahu. Bukan karena sesama polisi tidak tahu, justru tahu. Tetapi sesama polisi, katakanlah mereka korupsinya berjamaah, lalu menyusun strategi juga berjamaah untuk menutupi korupsi yang menjalar ke sana kemari itu. Setali 3 uang. Masa iya sesama jaksa tidak tahu? Tahulah. Tapi boleh jadi code of silence sekarang tidak hanya bisa kita terapkan ke institusi kepolisian, tapi juga kita kenakan kepada institusi kejaksaan. Intinya sama, bahwa sesama jaksa akhirnya ya melakukan keonaran berbarengan, lalu menutupi keonaran yang mereka lakukan juga berbarengan. Itu yang terjadi. Nah, lantas bagaimana mengatasinya?
Begini, kalau kita coba maknai grand corruption, istilah ini seingat saya datang dari badan PBB yang mengurusi masalah kejahatan, yaitu UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Sayangnya UNODC tidak membuat definisi tentang apa itu grand corruption. Walaupun dari kosakatanya kita bisa pahami grand berarti sesuatu yang sangat besar, corruption berarti ya korupsi. Berarti grand corruption adalah korupsi yang sangat besar. Definisi grand corruption atau dalam istilah lain high level crime justru datang dari Transparency International. Lembaga ini yang membuat definisi high level corruption adalah aksi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi dengan cara yang sangat sistematis dan terorganisasi dan mengakibatkan kerugian besar-besaran terhadap keuangan negara. Itu ciri grand corruption. Saking dahsyatnya, saking parahnya grand corruption atau high level corruption, sampai-sampai ada narasi bahwa siapapun yang melakukan korupsi level ini semestinya tidak cukup hanya dicap sebagai pelaku pidana, pelaku korupsi, tidak cukup. Tapi kepada mereka berdebah ini semestinya juga bisa disebut sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Masuk akal. Kalau mereka yang menggarong uang negara lewat BGN, kalau mereka disebut sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, menurut saya bisa diterima oleh nalar. Karena korupsi yang mereka akibatkan itu membuat sekian juta anak Indonesia terbengkalai makan siang gratisnya, makan siang yang berkualitas tentunya. Dan ketika perbaikan gizi terhadap anak-anak Indonesia itu ternyata kena batu sandungan yang sangat-sangat besar, maka pertaruhannya adalah masa depan anak-anak Indonesia. Ketika masa depan anak-anak Indonesia tidak bisa terjamin masa depannya, maka yang porak-poranda bukan hanya kelompok usia mereka, tapi kita semua. Jadi ingin saya tandaskan, pelaku grand corruption, pelaku high level corruption juga sepatutnya disebut sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Kembali ke definisi, karena dilakukan secara sistematik dan juga terorganisasi, maka akan sangat jitu kalau pemberantasannya juga dilakukan secara sistematik dan terorganisasi. Konkretnya begini, karena saya tidak terlalu percaya betapapun Kapolri dan Jaksa Agung sudah kirim gestur positif, senyum, salaman dan sejenisnya, menurut saya itu klise saja itu. Tapi boleh jadi amarah, rasa sakit hati, ketersinggungan batin itu masih akan terus ada ke depannya, bahkan mungkin lintas generasi. Daripada kemudian menampilkan gestur-gestur yang penuh basa-basi, menurut saya kerja konkret saja. Bahwa kerja penegakan hukum, kerja pemberantasan korupsi yang sistematik dan terorganisasi dengan baik itu dilakukan dalam format joint investigation. Polri sudah punya Kortas Tipikor, Kejaksaan Agung sudah punya Jampitsus. Daripada mereka tabrak-tabrakan begini, mending mereka gabung, bikin joint investigation, targetnya 4 kasus diungkap dalam 5 bulan. Yang mengawasi mereka siapa? Jangan-jangan nanti kalau Kejaksaan Agung dan Polri joint investigation, mereka malah main mata satu sama lain, cincai satu sama lain. Nah, untuk mencegah ada aksi saling main mata macam itu, hadirkan KPK. Jadi, usulan saya ini 3, 4, 5. 3 lembaga. Kejaksaan Agung lewat Jampitsus, Polri lewat Kortas Tipikor, kerja bareng bersama dengan KPK. 3 lembaga untuk menangani 4 kasus korupsi. Asabri, Krakatau Steel, Batubara PLN, plus BGN, Badan Gizi Nasional. Berapa lama? 5 bulan, 4 kasus oleh 3 lembaga tadi sudah harus diekspos kepada publik. Bukan hanya kepada presiden, tapi juga kepada publik. Publik yang saya maksud bukan hanya DPR, tapi betul-betul masyarakat luas. Jadi 3, 4, 5. 3 lembaga, 4 kasus dalam waktu 5 bulan. Dari sekarang sudah bisa diketahui oleh publik keterungkapannya seperti apa. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Kalau Presiden Prabowo terus-menerus mencoba meyakinkan kita bahwa pemberantasan korupsi di masa kepemimpinan beliau tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, maka menurut saya benturan keras antara Kejaksaan Agung dan Polri yang berlangsung sejak 1 atau 2 pekan lalu itu patut dijadikan sebagai momentum positif. Presiden Prabowo bicara saja seperti saya di sini, tidak usah berdiri, dari kursi istana menyatakan formula 3, 4, 5. 3 lembaga,
4 kasus korupsi dalam waktu 5 bulan, kupas tuntas, babat habis, hukum seberat-beratnya pelakunya, kembalikan kekayaan negara sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan kita. Sanggup tidak Presiden Prabowo untuk melakukan itu? Semestinya bukan hanya omon-omon, semestinya bisa.